Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo para sahabat Eljon dimanapun Anda berada dan para pemirsa dan setia, kembali bersama saya Pak Ida Mulyo dalam acara Community Update. Hari ini saya sudah punya dua narasumber yang begitu sangat istimewa dari sebuah komunitas yang luar biasa, menamakan dirinya Jiwa Nusantara. Apakah Jiwa Nusantara? Nanti kita kupas tuntas dalam dua segmen dalam Community Update kali ini bersama Eljon. Baiklah pemirsa, kita akan sapa dulu dua narasumber kita yang sangat istimewa, Bapak Dandun sebagai Ketua Umum Jiwa Nusantara. Halo Pak Dandun, selamat datang. Senang sekali Bapak bisa bergabung. Oke, baik. Selanjutnya Pak Wasis, ini sahabat saya, sahabat lama saya yang sekarang duduk sebagai salah satu Ketua Pembina Jiwa Nusantara. Waduh, menarik sekali. Ada dua orang yang sangat senior di bidang musik tentunya, yang paham tentang bagaimana kelompok legendaris Indonesia yang menamakan dirinya Kus sekarang dijaga dan dikawal oleh sebuah komunitas bernama Jiwa Nusantara. Nah, kalau gitu kita sapa dulu. Dun, ya Pak Dandun, boleh dong saya menyapa Bapak dulu. Salam kenal, salam sehat sejahtera. Boleh dong kita kenal siapa sih sosok Pak Dandun sebetulnya? Seorang yang sudah sangat senior tapi punya semangat Jiwa Nusantara. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai Jiwa Nusantara. Jiwa Nusantara adalah perkumpulan salah satu organisasi yang legalitasnya sudah terpenuhi, yang kemudian dari kelompok-kelompok grup band pelestari karya anak bangsa Kus Bersaudara dan Kus Plus pada pagi hari ini memberikan informasi kerjasama dengan kita semua yang hadir pada di studio pagi ini. Pak Dandun, saya pengen tahu dulu nih Pak, gimana sih ceritanya Pak Dandun kok bisa tiba-tiba menyukai lagu-lagu Kus atau bahkan akhirnya bergabung dengan kelompok yang namanya Jiwa Nusantara. Kus menjiwai Bapak atau memang ada kisah kasih yang nggak bisa dilupakan nih masa lalu ya, sehingga ya, Pak Dandun jadinya udahlah saya gabung dengan Jiwa Nusantara karena punya cerita panjang dengan Kus Bersaudara atau Kus Plus. Silakan Pak Dandun. Ya, terima kasih. Pada dasarnya adalah dari hati yang paling dalam. Sejak kecil memang saya menyukai karya anak bangsa Kus Bersaudara dan Kus Plus yang kemudian berkembang semakin banyak lagu-lagu yang kemudian juga teman. Ini adalah silaturahmi yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi dengan kenal seluruh komunitas, diantaranya ada Pak Wasis dan semuanya di Nusantara ini, ditambah panjenengan. Alhamdulillah, ini satu kebanggaan juga nih saya mengenal Pak Dandun, karena saya mungkin jauh lebih muda dari Pak Dandun ya, artinya mengenal Kus Plus walaupun pernah mengalami awal-awal ya, kalau kita dulu mendengar lagu Kus Plus pasti dari Kamera Ria di TV ya Pak. Di Kamera Ria Jumat malam ya, itu pasti ada lagu Kus Plus ya. Terus besoknya saya akan mencari di sebuah kaset mereknya TDK ya, TDK C60 gitu, harganya masih Rp500 Pak Wasis. Nah. Ya. Nah, Pak Dandun, kira-kira kapan Pak mulai Bapak mengenal Kus Plus gitu ya? Mungkin saya belum lahir, Bapak sudah mengenal Kus Plus gitu ya. Kapan kira-kira Bapak mulai? Seingat saya itu saya masih SD ya. SD atau belum sekolah malah, jadi TK kemudian SD, karena kan lagu-lagu itu kan selalu ada di radio di mana-mana, khususnya radio ya zaman dulu, yang kemudian saya mengenal lebih dalam itu kelas 2 atau kelas 3 SD. Kalau ada tetangga yang beli kaset
Iya. kita rombongan itu mendengarkan lagu-lagunya Kus Plus ini volume baru dari Kus Bersaudara, Kus Plus. Iya, Bahkan iya. syair-syairnya gitu enak. Nah sampai sekarang ya akhirnya bertahun-tahun memang ini hanya satu-satunya karya anak bangsa yang produktif begitu. Ya, produktif dan everlasting ya, tidak pernah lekang dimakan waktu, enak terus didengar ya oleh beberapa generasi. Nah, kira-kira kalau Pak Danu sudah berkecimpung di Jiwa Nusantara, mungkin ada anak atau cucu yang juga ikut di situ, Pak, yang sudah mulai lagu-lagu terus juga, mungkin putra bapak, putri bapak, cucu mungkin kalau. Jadi kalau keluarga saya lihatnya saya itu, wah Dandun kayak kalau wis jenenge Kus Plusan, nyun sewu maaf lali waktu. Lali waktu. Tapi nggak lali waktu. Iya, iya. Iya. Puju Pak, kalau lali puju nanti waktu ya Pak. Ya baik, artinya memang sangat menyenangkan mendengar lagu-lagu Kus ya, yang punya jiwa dari apa namanya, dari Nusantara. Nah sekarang saya beralih sedikit dulu nih ke Pak Wasis. Ya. Belum boleh tahu nih Pak Wasis ini sahabat saya Pak, sahabat lama Pak. Saya mengenal Pak Wasis saat beliau masih berkiprah di Jakarta. Beliau yang mengawal saya, membimbing saya untuk mencintai lagu-lagu Kus Plus. Nah sekarang kita bertanya, Pak Wasis mulai kapan sih Bapak berkecimpung di dunia musisi yang kita kenal Kus Plus, di dunia mencintai lagu-lagu karya anak bangsa yang tidak pernah lekang dimakan waktu? Mulai kapan Pak? Ya, kalau saya mungkin sejak kelas 3 SD, karena memang mungkin secara usia juga di bawah Pak Dandun. Saya kira alasannya atau argumentasinya mungkin sama. Artinya ya kecintaan karena lagunya, karena liriknya, karena listeningnya, karena pesannya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika kita mendirikan Jiwa Nusantara yang pertama kali di 2004 itu ada perasaan begini, kita juga mengkoleksi, apakah koleksi ini hanya kita nikmati sendiri. Nah itu yang menjadi pintu masuk ketika perlu adanya komunitas. Dan pertama kita merasa wah yang suka sendiri aja gitu, tetapi begitu kita masuk Jakarta ada salah satu radio yang khusus di sana, sehingga ternyata yang gemar Kus Plus banyak. Itu salah satu alasan. Oh, artinya ada memang rupanya masa ini katanya terus ya dari generasi ke generasi. Nah kira-kira kalau Pak Wasis sendiri, putra atau putrinya sudah mulai juga menyenangi lagu-lagu Kus Plus atau memang sudah ditinggalkan? Ah ini kan bapak punya, bukan saya punya. Gimana kira-kira genre-nya berbeda, tapi kira-kira ada yang lain? Ya, saya kira kalau anak-anak saya kan juga menggemari musik, jadi dia punya grup misalnya di waktu di sekolahnya. Jadi tetapi tentu dia tiap hari mendengarkan lagu-lagu Kus Plus. Artinya ketika dia misalnya nyewa studio latihan band, nah, ketika kehabisan lagu ya akhirnya latihan Kus Plus juga gitu. Akhirnya lagi Kus Plus juga ya, salah satu lagu yang memang mudah dinyanyikan dan kelihatannya memang punya keistimewaan sendiri. Iya. Nah, Pak Dandun, saya kembali ke Pak Dandun. Pak Dandun kira-kira nih Jiwa Nusantara mau dibawa kemana nih Pak? Karena kalau kita dengarkan Kus Plusnya sendiri, personalnya, artinya anggotanya kan sudah tinggal Mas Yo ya, yang terakhir masih ada ya, artinya Pak Tony, Pak Nomo juga masih ada ya, Pak Nomo ya masih ada ya. Tapi Pak Nomo lama sekali meninggalkan kita ya, berlalang buana merantau. Tapi kalau yang lain masih ada di Indonesia. Kira-kira Jiwa Nusantara mau ke mana nih Pak? Mewarnai generasi berikutnya seperti apa? Apakah nanti akan habis begitu kita yang mengenal selesai di sini, atau ada upaya-upaya lain yang bisa membawa Jiwa Nusantara karya anak bangsa dengan Kus Plus ini? Ya. Silakan Pak Danu. Apa terdengar suara kami? No? Ya. Agak kencang dikit. Jadi gini. Sebenarnya
Jiwa Nusantara ini ya kurang lebihnya saya kenal untuk berdiri ya sekitar 20 tahun atau 18 tahun ya. Kita kenal teman-teman. Yang kemudian diantaranya personel legend saat itu masih ada Pak Yon Kuswoyo, yang kemudian juga masih ada Pak Muri, yang kemudian sampai saat sekarang sebagai sesepuh adalah Pak Yon Kuswoyo, dan termasuk juga Pak Nomo Kuswoyo. Hanya Pak Nomo Kuswoyo tidak di dalam organisasi ini, namun dia selalu support, karena terus terang saja bahwa dia adalah juga salah satu personil grup Kus Bersaudara, dan lagu-lagunya produksinya adalah karya anak bangsa ini Kus Bersaudara dan Kus Plus gitu. Oke, memang Pak Nomo Kuswoyo sempat kita lupakan karena beliau merantau ya jauh ke negeri seberang ya dan ke Kus Bersaudara lalu menjadi Kus Plus ya. Jadi plusnya adalah Pak Muri sendiri gitu ya. Nah, akhirnya kita mengenal lebih lama nama-nama yang ada di bawah naungan band Kus Plus dibanding band Kus Bersaudara. Nah, Pak Rasis, kira-kira pada saat Bapak pernah memimpin Jiwa Nusantara, berapa yang pernah menjadi anggota atau sampai saat ini menurut catatan Pak Dandun atau Pak Rasis, berapa orang yang aktif atau mungkin apa istilahnya chapters atau wilayah atau apa yang tergabung dalam Jiwa Nusantara sekarang? Ya, pada waktu kita mendirikan pertama, kita menyangka komunitas itu hanya ada di Jakarta. Tetapi dengan ditemukannya internet di awal-awal tahun 2000-an, itu ternyata kita bisa menemukan teman-teman ada di Jogja, di Solo, di Semarang, di Kudus, di Jakarta, di Tangerang, juga di Bogor. Nah, itu kemudian komunitas ini menyatakan membentuk suatu forum komunikasi. Jadi artinya ternyata komunitas itu sudah ada di beberapa kota. Kita membuat gabungan dan kemudian memberi nama Kus Music Fans Club waktu itu. Kemudian Pak Yok lah memberi jangan ke barat-baratan atau apalah kan gitu. Akhirnya dinamakan Jiwa Nusantara. Oh gitu ya. Nah sekarang jadi seperti induk dari komunitas-komunitas kecil yang ada di daerah-daerah. Betul. Lalu berinduk kepada Jiwa Nusantara. Nah kalau Pak Dandun sendiri posisi ada di mana Pak Dandun sekarang? Saya di Solo, Di Solo Pak ya? Saya di Solo ya. Waduh, kalau kita bicara Solo di sana ada Lokananta ya Pak. Itu iya. Itu juga satu cerita panjang, nanti mungkin saya bisa diceritakan supaya generasi muda tahu apa sih Lokananta. Karena saya kalau ke Solo masih datang ke Lokananta dan saya masuk ke sana dan sekarang itu banyak sekali lagu-lagu lama yang sudah didigitalisasi ya Pak ya. Ya sebagai saya, tapi saya pernah mencari Kus kok nggak ada di Lokananta sana ya Pak. Mungkin Kus Bros kali ya yang ada ya, lagu-lagu Kus Bros. Tapi kalau lagu-lagu Roncongan, Waljina, beberapa itu ada ya di Lokananta. Tapi lagu-lagu Kus Bersaudara katanya belum masuk ke Lokananta, atau mungkin lebih banyak pada saat itu rekamannya di Jakarta ya. Mungkin gimana Pak? Pak Dandun apa masih bisa cerita tentang ya memang Solo dulu. Sebagai informasi bahwa letaknya Lokananta adalah rekaman barangkali yang pertama di Indonesia barangkali yang ada di Solo, yang kemudian ada beberapa seniman-seniman yang sempat rekaman di Solo, ada Waljina, Gesang dan seterusnya. Tapi kenapa justru saat sekarang Solo ratingnya saat itu tinggi karena perkus-kusan, kenapa saat itu tidak rekaman di Lokananta? Ternyata ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan pihak Lokananta, justru saat itu Kus Plus Pak Tony kerjasamanya tidak di Lokananta, di Jakarta, di studio di Jakarta. Padahal
yang lebih saat itu yang lebih bagus adalah di Lokananta. Mungkin ya saya kurang tahu. No, hanya mungkin Pak Wasis Misalnya- bisa cerita. Ya, kenapa kok ada di Jakarta gitu ya? Kalau di Solo Iya. nah mungkin Pak Wasis bisa cerita. Iya, betul. Memang kalau kita lihat sejarahnya Lokananta sebenarnya melebihi studio rekaman yang ada di Jakarta, karena dia satu-satunya perusahaan yang di tahun 60-an, 70-an sudah punya 36 track. Oh, 36 track. Sementara bersaudara aja rekaman 2 track di studio Irama, kemudian dilanjutkan di Mita, kemudian tahun 73 di Remaco. Nah, memang rupanya karena ya mungkin karena posisinya ada di Jakarta sehingga memanfaatkan studio-studio rekaman di Jakarta. Saya kira itu mungkin yang bisa kita jelaskan. Ya, memang banyak sekali kalau di Lokananta itu vinyl ya, piringan hitam ya. Di Jakarta juga. Nah, pada saat Kus-Kus berjaya di tahun 70-an, memang kita masih banyak mengenal media vinyl ya, dan tape atau ada reel to reel ya. Zaman segitu ada beberapa reel to reel, tape, dan satu lagi adalah vinyl gitu ya. Dan beberapa rekaman Kus-Kus pun saya punya. Ya. Ya, dalam bentuk piringan hitam. Nah, kira-kira Pak, kalau Jiwa Nusantara itu menjaga atau mengawal ya cerita yang melegenda tentang sebuah grup band yang pernah dibentuk Indonesia, sebetulnya apa sih program yang sangat bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya? Karena kalau saya khawatir tidak adanya kita terus juga nanti hilang gitu ya. Nah, ini Jiwa Nusantara tentunya salah satu pilar yang bisa menjaga nilai-nilai legenda, nilai-nilai Jiwa Nusantara dari lagu-lagu mereka. Nah, kira-kira apa program apa dari Jiwa Nusantara ini bisa ditangkap oleh masyarakat bahwa ini adalah salah satu komunitas yang menjaga dan mengawal. Ya, mungkin saya menjelaskan dulu nanti sebelum disambung oleh Pak Gandun ya. Jadi di 2004 itu kami membuat sebuah rencana jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah tentunya. Yang pertama adalah di 2004, di 2006, saya sendiri sampai 2008, itu periodenya adalah pertama mendigitalisasi seluruh lagu-lagu Kus Bersaudara dan Kus Plus. Baik itu dalam bentuk yang utama memang kita mengejar piringan hitam atau vinyl karena kualitas suaranya luar biasa, yang nomor satu. Kemudian kalau itu tidak tersedia baru kita capture dari kaset. Kemudian jika kita bergerak ke stasiun-stasiun televisi terutama TVRI untuk mencari video-video apa yang ada di TVRI itu pertama. Kemudian 3 tahun pertama atau 2004 sampai 2008 itu kita kerjasamakan dengan radio dengan bekerja sama dengan 200 radio di seluruh Indonesia untuk memiliki jam siaran sehingga dikenal kembali lagu-lagu Kus Plus. Nah, kemudian kita mulai membentuk atau sebenarnya membina. Kalau yang membentuk adalah mereka sendiri, itu mengarahkan kepada mereka untuk memainkan original. Kemudian karena pendengar radio diedukasi dengan original, maka ini nyambung tuntutannya. Kemudian ada dua periode. Periode ketiga kita mencoba begini. Hasil dari penyiaran lagu-lagu yang masif di 300 radio itu apa? Nah, rupanya itu pertama membuka kesempatan mereka terbuka dimainkan di tidak hanya THR tetapi juga mall-mall. Kemudian penonton mungkin ya memang tadinya ori. Kemudian ada beberapa anak muda yang ingin juga diwadahi
boleh nggak dengan aransemen ulang atau di aransemen baru itu periode ketiga, keempat. Kemudian kita juga mungkin yang akan menjadi tugasnya Pak Dandun ya nanti adalah soal legalitas, karena kami sebelumnya memang bergerak di paguyuban. Monggo Pak Dandun mungkin bisa menambahkan. Oke Pak, jadi ada program sebuah yang- proses digitalisasi dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kira-kira program Bapak sebagai ketua nih di Jiwa Nusantara, jauh dari ibu kota, tapi kelihatannya Jiwa Nusantaranya masih kental di Solo ya, karena Solo juga saya dengar komunitasnya cukup kuat, komunitas pencinta dan pelestari lagu dan musik. Gimana Pak dan program-program? Ya, baik. Jiwa Nusantara ini boleh kita anggaplah para pecinta, penggemar dan pelestari ini berkembang pesat sangat luar biasa secara nasional. Yang kemudian mereka-mereka per kota memiliki grup band masing-masing, dan yang kemudian teman-teman Jiwa Nusantara adalah dibentuk dalam satu organisasi yang langsung yang disusun oleh Pak Yok. Kemudian ada beberapa dekade yang duduk pada Jiwa Nusantara, termasuk Pak Wasis itu adalah salah satu pendiri, pernah jadi ketua, dan saya adalah urutan ketua berikutnya yang ke-6. Jadi setiap dekade mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Yang kemudian saat saya ini secara legalnya sudah Jiwa Nusantara sudah diakui. Yang kemudian nanti ya, di Menkumham ya Pak sebagai ya. Yang kemudian nanti rencana kita, program kita adalah setiap provinsi ada ketuanya. Jadi Pengwil ada ketuanya mulai dari Jawa dan seterusnya. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya itu ada Pengwilnya. Di sana membentuk struktur organisasi sendiri. Bisa nanti per setiap kota dan kabupaten ada ketuanya. Karena terus terang saja bahwa setiap kota ada grup band dan penggemarnya. Nah, nanti masing-masing akan koordinasi dengan kabupaten dan pemerintah kota yang dimotori langsung oleh kantor pusat Jiwa Nusantara. Jadi perkembangannya ini nanti hasilnya diinformasikan, diketahui. Jadi mereka langsung, karena di sana masing-masing ada fund-nya. Contoh saja di Solo sampai saat ini masih berlangsung live, kita tetap mengikuti peraturan dari pemerintah. Saat sekarang kan pandemi belum usai, jadi tetap berjalan begitu Pak. Jadi secara legalitas sudah siap kita. Oke, baik Pak. Jadi kelihatannya memang setiap era ada program-program yang memang tujuannya untuk menjaga hasil atau karya dari anak bangsa bernama Gus di zaman Pak Wasis. Kelihatannya bagaimana mempiling, ya, menjaga melalui digitalisasi, lalu mencari peluang-peluang untuk bisa terus mengumandangkan. Dan sekarang di zamannya Pak Dandun adalah bagaimana wadah ini menjadi sebuah wadah yang secara legalitas sudah sempurna, sehingga kedepannya sebuah kegiatan akan jauh lebih mudah. Nah, mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan coba melihat, kalau kita lihat karya anak bangsa ini kan sudah berusia lebih dari 20 tahun, bahkan lebih dari 25 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun. Sekian dekade yang sudah berlalu. Nah, bagaimana kira-kira perlindungan dari hak cipta intelektualnya dari para musisi ini, dan bagaimana Jiwa Nusantara mengawal, ya, sebuah karya yang punya nilai intelektual yang tidak terbatas. Nah, jangan sampai nanti sebuah karya hilang karena tidak ada lagi yang mengawal. Nah, syukur alhamdulillah Jiwa Nusantara saat ini sudah mulai mewadahi kegiatan ini, mulai punya wadah yang sangat legal formal yang sudah beres, dan Pak Wasis mengawali dengan cara filing digitalisasi.
maka bisa Eljon yang berbahaya. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan kupas tuntas di segmen kedua, bagaimana peran Jiwa Nusantara, bagaimana nanti peran dan pelestari untuk menjaga kelestarian dari karya anak bangsa bernama Gus Bros ataupun Gus Gus. Tetap sama Eljon ke media. Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.